Halo adik-adik, apa kabar kalian? Sehat kan? Berjumpa lagi dengan saya, Kakak Ulfa. Di sini kita akan belajar bersama tentang hidup rukun dalam perbedaan. Hidup rukun itu termasuk materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 1. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, pengertian dari hidup rukun. Manusia itu merupakan makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia butuh manusia lainnya, seperti bermain bersama, mengerjakan tugas bersama. Manusia diciptakan untuk hidup bersama dan hidup bertetangga. Oleh karena itu, manusia harus hidup rukun. Rukun artinya tidak berselisih. Setiap manusia harus hidup rukun. Bila semua hidup rukun, maka hidupnya akan damai, aman, dan sentosa. Di bawah ini terlihat gambar perilaku hidup rukun. Yang pertama, ada gambar kakak adik yang sedang belajar bersama. Yang kedua, terlihat sedang hidup rukun bersama teman. Yang ketiga, terlihat anak yang sedang membagikan makanannya kepada teman ketika di sekolah. Dan yang keempat, terlihat warga yang sedang melaksanakan kerja bakti. Mereka bergotong royong dalam membersihkan lingkungan. Selanjutnya, menurut kalian itu gambar apa coba? Gambar di samping menunjukkan perilaku tidak rukun. Kenapa disebut perilaku tidak rukun? Karena pada gambar 1 terlihat anak yang sedang berkelahi dengan temannya. Pada gambar 2 terlihat kakak adik yang sedang bertengkar. Perilaku tersebut menunjukkan perilaku tidak rukun. Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Oleh karena itu, kita akan menjumpai keberagaman dan perbedaan dalam masyarakat. Misalnya, keberagaman bahasa, budaya, perbedaan suku dan agama, ciri fisik, dan masih banyak lagi lainnya. Pada gambar di samping terlihat gambar apa coba? Pada gambar di samping terlihat dua orang anak yang menolong kakek menyeberang jalan. Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia harus hidup tolong-menolong. Hidup tolong-menolong artinya saling memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Misalnya, membantu teman yang terjatuh, meringankan pekerjaan ibu di rumah, dan contoh lainnya adalah membantu dan menolong adik belajar. Dengan saudara dan kerabat lainnya pun harus tolong-menolong. Jika mereka membutuhkan bantuan atau pertolongan, kemudian laksanakan pula tolong-menolong di lingkungan sekitar. Berikanlah pertolongan ketika ada tetangga yang membutuhkan, seperti ada pada gambar di samping.
Pemerintah Indonesia mengakui adanya 6 agama yang berkembang di Indonesia. Agama itu antara lain ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Umat Islam beribadah di masjid. Kemudian umat Kristen dan Katolik beribadah di gereja, sedangkan umat Hindu beribadah di pura, umat Buddha beribadah di wihara, dan yang terakhir umat Konghucu beribadah di kelenteng. Kemudian untuk hari raya Islam itu ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian hari raya umat Kristen dan Katolik ada Natal dan Paskah. Untuk umat Hindu ada hari raya Nyepi dan Galungan. Kemudian untuk umat Buddha ada hari raya Waisak. Dan yang terakhir, tahun baru Imlek merupakan hari raya umat Konghucu. Bangsa Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Ada suku Jawa, suku Batak, suku Dayak, suku Madura, suku Minangkabau, suku Sunda, dan masih banyak lagi lainnya. Walaupun beragam suku bangsa dan kebudayaan, mereka tetap bertumpah darah satu, yaitu tanah Indonesia. Seperti yang ada pada gambar di samping, mereka tetap main bersama, meskipun mereka berasal dari berbagai macam suku yang berbeda. Mereka tetap hidup rukun. Adik-adik, kakak punya cerita mengenai contoh hidup rukun. Kita baca bersama ya. Setelah kalian baca, kalian dapat menyimpulkan apa nilai yang dapat kita ambil dalam cerita tersebut. Selanjutnya, kita akan latihan mengerjakan soal mengenai hidup rukun. Di sini terdapat 8 soal mengenai hidup rukun. Kalian bisa menjawab di buku tulis kalian masing-masing ya. Jawablah soal dengan teliti. Selamat mengerjakan. Halo teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan sebuah dongeng mengenai cerpelai dan bebek. Judulnya, Bebek Selalu Hidup Rukun. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu ya.
Di sebuah hutan, hiduplah sekelompok bebek. Mereka hidup dengan sangat rukun. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Suatu hari, suara bebek yang sangat berisik menarik perhatian seekor cerpelai. Hai para bebek, mengapa kalian sangat berisik? Apakah kalian sedang bertengkar? Oh tidak, kami memang sangat berisik karena kami sangat bahagia. Walaupun kami berisik, kami tidak pernah sekalipun bertengkar. Hari berikutnya, cerpelai kembali melihat sekelompok bebek itu. Dia sangat kagum karena kawanan bebek tetap hidup rukun. Hari-hari pun berlalu. Semakin lama, cerpelai kehilangan rasa kagumnya terhadap kawanan bebek. Rasa kagum itu digantikan dengan rasa iri. Maka muncullah niat jahat dalam hati cerpelai. Cerpelai mulai menghasut para bebek yang sedang jauh dari kawanannya. Hai bebek kecil, tidak tahukah kamu kalau pemimpinmu itu selalu menyimpan makanan untuk dirinya sendiri dan tidak membagikan kepada kawanannya? Hahaha, kamu tidak tahu kalau kita selalu makan bersama-sama dan aku sangat percaya dengan pemimpinku. Si bebek kecil terus tertawa dan tidak percaya dengan omongan sang cerpelai. Sang cerpelai pun kemudian merasa sangat kesal. Kemudian dia mendatangi bebek yang lain. Hai bebek, kamu itu hanya dijadikan pembantu oleh pemimpinmu, hanya dijadikan tukang suruh. Hai, cerpelai yang baik hati, jika kamu tidak suka dengan kawananku, kamu tidak usah mencerai-beraikan kita. Kita saling percaya satu sama lain. Silahkan kamu pergi. Hai bebek putih, kenapa kamu sendirian di sini? Kamu hanya dijadikan tukang suruh untuk mencari makanan kan oleh pemimpinmu? Hahaha, kamu sangat bodoh, mau dibodohi oleh pemimpinmu. Cerpelai yang hatinya buruk, kamu belum pernah merasakan tinjuku ya? Pergi dari sini atau aku akan memukulmu. Pemimpin bebek akhirnya tahu jika cerpelai menyebarkan desas-desus tentang dirinya. Hahaha, cerpelai, kau tidak akan pernah bisa membuat kawanan bebekku bertengkar karena kita saling percaya satu sama lain. Akhirnya cerpelai merasa sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek akan begitu kompak. Mereka selalu hidup rukun dan saling percaya. Cerpelai pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah lagi kembali ke sana karena begitu malu. Kawanan bebek pun akhirnya tetap melanjutkan kehidupannya. Mereka tetap hidup rukun dan saling menyayangi. Cukup sekian dongeng tentang cerpelai dan kawanan bebek. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya.